Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Juanda Rovelim. Pada video kali ini saya akan men-sharingkan kepada Anda 5 prinsip berjualan di Facebook. Nah, prinsip ini yang saya pegang teguh juga ketika saya berjualan di Facebook. Nah, Anda boleh duplikasikan prinsip-prinsip yang saya pegang ini untuk mendukung jualan Anda di Facebook. Apa saja prinsip tersebut? Mari kita lihat satu persatu. Prinsip pertama ketika Anda ingin berjualan di Facebook adalah kolamnya harus besar. Nah, di Facebook ini ada 3 macam kolam, teman-teman. Ada yang namanya kolam fanpage ya, halaman Facebook. Ada yang namanya kolam Facebook profile. Ada yang namanya kolam Facebook group. Nah, ini tuh harus besar. Kenapa? Karena teman-teman, kalau Anda berjualan di kolamnya kecil, atau misalnya teman Anda cuma ya like 100, 200, 300, itu terlalu kecil kolamnya untuk jualan gitu loh. Nah, kalau Anda mau jualan dengan penjualan yang besar atau penjualan yang banyak ya, kolamnya harus besar. Kenapa? Kita bermain di prinsip Pareto ya, dari sejumlah orang ya teman Anda ya, mungkin dari misalnya taruhlah dari 1000 orang teman Anda, yang beli dari Anda tuh paling cuma ya 80-20% gitu. Jadi dari sekitar 1000 orang paling cuma 200 yang jadi customer Anda ya. Dari 200 itu mungkin yang repeat order jadi sedikit juga gitu loh. Nah, jadi sebagai prinsip Pareto ya, Anda harus memperbesar kolam Anda ya. Teman Anda harus dibanyakin, follower Anda harus dibanyakin, member di grup Anda juga harus dibanyakin. Jadi kolamnya harus besar. Kedua adalah berikan value secara rutin. Nah, ingat teman-teman, ya, orang mau beli dari Anda karena ada sesuatu yang berharga di dalam diri Anda yang mereka nyaman ataupun yang mereka percaya terhadap Anda. Nah, jadi ya kalau Anda berikan value secara rutin, itu akan meningkatkan trust mereka terhadap Anda ya. Yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga adalah kita harus rajin menjaga interaksi. Kenapa? Karena di Facebook ya, di Facebook itu ada yang namanya engagement rank. Itu adalah tingkat kedekatan kita dengan teman kita. Kalau engagement ranknya itu kecil ya, jadi di engagement rank itu ada angka dari 1 sampai 10 ya. Kalau engagementnya itu di bawah 5 ataupun kecil ya, maka Facebook akan menilai bahwa Anda nggak terlalu dekat dengan teman Anda, sehingga Anda nggak penting buat mereka. Nah loh, Anda nggak penting buat mereka, sehingga Facebook akan menganggap apapun postingan kita nggak perlu disampaikan kepada teman kita. Jadi teman kita nggak melihat tuh postingan kita. Nah, jadi percuma dong kita promosi, teman kita nggak lihat. Nah, jadi untuk menjaga engagement rank itu, kita harus rajin berinteraksi, like, komen, dan share. Nah, ini ada poin-poinnya sendiri nih. Itu cuma Facebook deh yang tahu deh gimana cara ngitungnya ya. Sehingga apa? Meningkatkan engagement rank kita, sehingga akibatnya adalah nanti postingan kita bisa muncul di timeline teman-teman kita, teman-teman ya. Jual produk sesuai kebutuhan market. Nah, ya, jadi pastikan teman-teman yang ada di profile kita, follower kita, ataupun member kita di grup itu adalah target market kita, dan kita menjual produk sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Jadi jangan menjual produk suka-suka kita ya. Artinya apa? Contoh, kalau ternyata di kolam kita ataupun di grup kita ataupun di profil kita orang-orangnya adalah pencinta hewan ya, jangan teman-teman jualan otomotif, nggak nyambung. Nah ya, jadi pastikan Anda menjual produk sesuai kebutuhan market ya. Anda create kolamnya itu berisi orang-orang seperti apa, jual kebutuhan mereka. Itu paling gampang teman-teman ya. Jadi jangan jual apa yang Anda mau jual, tapi jual apa yang mereka butuhkan. Jadilah penjual yang profesional. Ingat teman-teman, penjual profesional adalah penjual yang bisa menyelesaikan kebutuhan pelanggannya. Dan ingat, pembeli ataupun customer itu nggak suka dijualin, tetapi mereka senang beli. Nah lo, artinya apa? Ayo beli dong, beli dong, beli dong, beli dong, ditawarin gitu. Mereka nggak suka. Tapi kalau mereka suka, oh mereka merasa, oh produknya bermanfaat nih sama gue nih. Nggak disuruh beli, dia mau beli sendiri. Nah, jadi
Kita harus bisa menciptakan kebutuhan orang untuk membeli dari kita. Jangan kita yang maksa orang itu untuk beli, tapi biarkan dia yang mempunyai keinginan untuk beli dari kita. Nah, itu adalah tugas dari seorang pemasar ataupun penjual yang profesional. Kita nggak maksa orang pengen beli dari kita. Ya, dan kita bisa menjawab kebutuhan dari customer kita. Tentu saja dengan sikap kita yang profesional, baik itu sebagai dari penampilan, attitude, dan lain-lain. Oke, jadi itu adalah 5 prinsip ketika saya mau jualan di Facebook, teman-teman. Nah, Anda bisa gunakan prinsip ini, ya, Anda bisa terapkan di dalam bisnis Anda, dan Anda juga bisa men-sharingkan 5 prinsip ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Silakan, feel free, karena saya ingin sebanyak mungkin orang merasakan manfaat dari channel saya, dan semakin banyak orang-orang yang bisa bertumbuh bersama-sama kita di channel ini. Oke teman-teman, demikian video dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, dan kita akan grow together.